Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang inspiratif dan juga informatif, apalagi kalau bukan bincang saat ini. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang dispraksia, di mana ini adalah gangguan motorik halus dan juga kasar pada anak. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu bagaimana kita bisa mendeteksi tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah melihat kondisi anak setiap harinya. Pastinya orang tua setiap hari melihat dong ya, ada tahapan-tahapan yang anak sudah harus capai dari dia usia 0 bulan sampai nanti dia di usia keemasannya. Apa saja, sudah bisa duduk kah, sudah bisa berbicara tepat waktunya dengan lafal yang baik. Ini benar-benar harus kita, tahapan-tahapannya kita harus perhatikan. Jadi ini adalah bagian yang penting. Oke, selanjutnya adalah melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Kita sering sekali ya memang melihat juga ada grafiknya juga, kira-kira anak saya nih usia sekian sudah bisa apa nih? Kira-kira apakah dia sudah bisa makan dengan tekstur seperti apa? Nah ini juga harus benar-benar kita perhatikan. Kalau perlu memang sebaiknya kita juga ada penanganan khusus atau mungkin kita bawa juga nih ke posyandu atau ke dokter anak. Ini penting untuk membantu kita melihat perkembangan anak dari fase ke fase. Selanjutnya, oke, kita harus menimbang secara rutin berat badan anak. Kenapa sih? Kok penting sekali? Karena sebenarnya berat badan anak ini juga penting untuk melihat perkembangannya, apalagi di awal-awal kehidupan anak. Biasanya sudah ada nih gambarannya atau takarannya atau ukuran yang memang harus kita capai pada tumbuh kembang anak dengan berat badan tertentu pada usia tertentu. Ini akan membantu kita melihat apakah anak sesuai tumbuh dengan perkembangannya. Oke, yang selanjutnya adalah memperhatikan pedoman gizi yang seimbang. Ini penting sekali dari awal pertama anak makan ya, MPASI. Kita pasti sudah tahu nih komposisi makanannya apa saja yang perlu diperkenalkan dari awal. Ada yang pertama karbohidratnya dulu, kapan kita harus kasih buah-buahan, kapan kandungan protein tinggi. Ini penting sekali agar ini bisa metabolisme anak juga berjalan dengan baik dan anak bisa benar-benar tumbuh dengan gizi yang seimbang. Oke, yang selanjutnya adalah memahami dimensi tumbuh kembang anak. Nah, kalau kita lihat nih ada 5 dimensi tumbuh kembang yang bisa diperhatikan. Yang pertama ada kesehatannya, kognitif, motorik, bahasa, dan sosio-emosional. Kalau bisa ini benar-benar kita perhatikan agar anak bisa tumbuh dan kembang secara sehat. Oke, nanti kita akan lanjut, kita bahas satu persatu bersama pakarnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa poin atau fun fact seputar bagaimana kita bisa memperhatikan tumbuh kembang anak. Dan kali ini kita akan bahas bersama pakarnya, sudah tersambung via sambungan Zoom bersama kami Dr. Yuli Amuntiarini, SPA spesialis anak dari Rumah Sakit Medika BSD. Halo dokter, apa kabar? Sehat ya dok hari ini ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita akan bahas ini satu persatu tentang bagaimana kita bisa memperhatikan tumbuh kembang anak. Yang pertama nih dok, kita harus memperhatikan kondisi anak setiap harinya dengan cara memantau tumbuh kembangnya. Bagaimana caranya memantau tumbuh kembang anak dari rumah dok? Dengan cara yang sederhana yang bisa dilakukan oleh para ibu. Oke. Jadi tumbuh kembang anak ini memerlukan proses yang kompleks dari si anak sih ya. Jadi ada berbagai aspek yang harus dipantau oleh orang tua terutama, karena orang tua tuh yang akan pertama kali mendeteksi adanya keterlambatan atau sepertinya anaknya kok belum bisa ini, belum bisa itu. Tapi yang pertama adalah jangan dibandingkan dengan kakak adiknya dulu. Itu nomor satu ya. Jadi misalnya kakaknya sebelumnya umur segini udah bisa ini dok, udah bisa itu. Nah, sepertinya jangan dibandingkan karena range perkembangan anak itu ada batasan-batasan usianya. Jadi tidak patokan 3 bulan harus tengkurap, 4 bulan harus duduk misalnya begitu. Jadi ada range-nya gitu, ada jaraknya. Jadi tidak dibandingkan, apalagi dibandingkan dengan anak orang lain. Nah, gitu. Jadi kita emang melihat anak-anak itu
masing-masing kakaknya kah, adiknya kah itu secara personal. Jadi perkembangan akan berbeda, pasti berbeda. Anak kembar pun mungkin akan berbeda. Gitu. Terus yang harus dipantau tumbuh kembang itu setiap hari. Jadi setiap hari itu pasti ada aja kebiasaan yang si anak ini muncul gitu ya. Memang untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya, mungkin dia lebih bisa melihat setiap harinya, itu pun kalau diperhatikan. Jadi kalau mengasuh juga bukan mengasuh duduk diam dan si anak dibiarkan main sendiri. Tidak, jadi tetap ada interaksi gitu. Jadi, nah pemantauan tumbuh kembang ini itu sudah banyak di internet, di mana ya ada stimulasi dini yang juga dari program pemerintah kita SDIDTK itu ya, jadi bisa diakses dari manapun. Kebiasaan normal anak saya usia segini harusnya udah bisa apa aja nih. Nah, jadi memang pemantauan ini tiap hari ya, tiap hari gitu, dan dievaluasi setiap beberapa minggu sekali. Oh ini udah bisa, oh ini udah bisa. Baik, jadi memang pemantauannya setiap hari, bukan cuma melihat anak bermain, bahkan mungkin kita bisa terlibat juga agar kita benar-benar tahu ya perkembangannya seperti apa ya dok ya, dan kita nggak bisa membandingkan nih antara anak satu dengan anak yang lain, walaupun itu kakaknya sendiri karena perkembangannya pasti berbeda-beda. Nah, kalau bicara tadi dokter sendiri bilang stimulasinya banyak kok, di internet kita bisa cari. Stimulan apa yang kita bisa berikan secara sederhana di rumah? Apakah kita memang butuh bantuan, mungkin ada fasilitas kesehatan tertentu seperti posyandu atau mungkin ke dokter anak untuk melihat dan membantu kita melihat perkembangan anak? Ya, jadi kalau program pemerintah sendiri yang saya bilang tadi SDIDTK itu adalah stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Itu pun formnya itu juga bisa kita akses dengan mudah dari Kemdikbud.go.id ya, kalau di internet gitu ya. Kita bisa lihat di sana akan ada stimulasi dan perkembangan normal anak 0 sampai 72 bulan. Jadi kira-kira sampai 6 tahun, nanti di 0 sampai 3 bulan itu 0 sampai 24 bulan itu akan ada pemantauan perkembangan setiap 3 bulan, dan di 24 bulan sampai 72 bulan itu akan ada perkembangan anak setiap 6 bulan. Dan itu akan ada perkembangan yang maju-majunya gitu. Nah, itu bisa dideteksi secara dini. Bisa terus SDIDTK ini juga bisa kita dapatkan di pelayanan kesehatan. Kadang-kadang ada PAUD yang memang memprogramkan adanya SDIDTK di sekolah PAUD-nya. Kemudian ada juga misalnya seperti akademi kebidanan atau keperawatan yang juga bisa menyediakan program ini gitu. Jadi banyak sekali akses yang bisa diambil oleh orang tua. Selain memang browsing juga harus dari sumber yang terpercaya ya. Jadi jangan yang nggak jelas gitu ya dari blog orang gitu. Jadi kita tetap memilah-milah mana sumber yang memang terpercaya dan kita terapkan ke anak kita sambil dipantau terus-menerus gitu. Apakah perkembangannya sudah normalkah seusianya atau tidak. Baik, jadi memang andaikan kita mau mencari informasi, kita harus pastikan informasi tersebut dari sumber yang kredibel, jangan sampai salah, apalagi self-diagnose ya dok ya. Dan banyak juga mungkin perbincangan dimiliki para ibu yang memang saling memberikan informasi, pengalaman, tapi itu lagi balik, anak mereka mungkin berbeda dengan anak kita. Jadi jangan sepenuhnya dari sana, bahkan kita mungkin bisa membantu juga ya, meminta bantuan dari fasilitas kesehatan, dari dokter anak, yang sekarang juga sebenarnya sudah bisa diakses dari setiap kelurahan, juga sudah ada posyandu begitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah rutin memeriksa atau melihat perkembangan berat badan anak. Sejauh mana sebenarnya berat badan anak ini bisa membantu kita melihat tumbuh kembang anak berjalan dengan optimal? Jadi kita itu tadi, karena dia adalah proses integrasi yang kompleks dari anak, jadi pemantauan tumbuh kembang anak itu juga harus perhatiin status gizi ya, karena status gizi itu akan menentukan nutrisi optimal yang anak dapatkan untuk perkembangan optimal otaknya, ototnya, seperti itu ya, kebiasaan apa-apa. Nah makanya berat badan sebenarnya bukan hanya berat badan, tapi kita akan memperhatikan nanti setiap kontrol, terutama kontrol imunisasi, itu akan kita pantau berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Karena lingkar kepala juga akan menunjukkan adanya perkembangan otak yang baik pada si anak ini gitu. Nah,
tumbuh kembang juga akan kita sedikit tes gitu, misalnya anaknya suruh duduk, suruh jalan, suruh tengkurap seperti itu ya. Jadi berat badan yang penting juga tidak berat badan saat ini saja. Yang penting adalah kenaikan berat badannya itu sesuai dengan target gitu. Jadi ada berat badan tertentu yang harus naik. Kalau 0 sampai 3 bulan ya sebulan harus segini misalnya, itu yang kita pantau setiap kontrol pasien gitu. Jadi semua penting. Semua penting ya. Jadi pemeriksaan secara fisik juga penting sekali, bahkan bukan cuma berat badan ya, tinggi badan, lingkar kepala. Nah tadi kalau sebelum ke fun fact berikutnya nih dok, tadi kan dari usia A sampai ke B ini memang kenaikannya harus sekian pencapaiannya. Bagaimana kalau kelebihan? Ini juga sering juga jadi masalah para ibu. Kelebihan bagus nggak sih? Ya banyak ya yang obesitas ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita suka lihat ini anaknya gendut lucu ya, enggak ya. Jadi sebenarnya yang paling bagus adalah normal, berat badannya normal di rentang usianya. Memang rentang usia berat badan anak itu juga misalnya di usia tertentu dia rentangnya bisa sampai 3 kilo tuh masih normal. Misalnya umur 6 bulan antara 6 kilo sampai 9 kilo mungkin itu masih normal sesuai grafik berat badannya misalnya. Tapi kalau sudah berlebih juga kita harus hati-hati karena kan nanti akan ada keterbatasan gerak dari si anak gitu ya. Anaknya jadi malas gerak gitu. Jadi motoriknya nanti terpengaruh gitu ya. Mungkin di awal-awal suka bilang, "Bang, apa dok ini gemuk-gemuk tapi aktif dok kesana kesini ini." Oke, tapi pantau terus gitu ya, takutnya di usia-usia selanjutnya akan ada pengaruh dari kelebihan berat badan atau obesitas ya. Jadi sebenarnya ada batas toleransinya ya, andaikan memang lebih ya, berapa nih berat badan normalnya. Betul. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan, apalagi kalau sampai kurang, karena penting sekali kalau untuk kurang, jangan juga. Itu berbahaya karena ini anak memang sangat butuh nutrisi. Nah bicara nutrisi, ini asupan gizinya memang harus seimbang. Asupan gizi yang seimbang untuk anak itu seperti apa dok? Nutrisi seimbang anak itu kita udah tahu zat-zat makro selama ini ya, karbohidrat, protein, lemak gitu. Jadi kalau kita orang dewasa agak mengurangi lemak, kalau anak-anak nggak apa-apa, tapi lemak baik ya. Itu jadi kalau karbohidrat, protein, lemak itu juga karbohidrat lebih untuk ke kalori. Protein, lemak itu juga akan membentuk sel-sel otak ya, omega, DHA, ARA gitu ya, zat-zat yang kita itu. Kemudian protein lemak ini juga akan membentuk kekebalan tubuh. Jadi optimal itu adalah bukan banyak jumlahnya, tapi kandungannya mengandung semua itu. Di samping akan nanti ditambah dengan zat mikro, vitamin, mineral ya, dan zat-zat lain gitu ya. Jadi kalau itu bisa kita bantu pakai suplementasi, zat besi, jangan lupa zinc gitu. Jadi kalau di dalam vitamin itu biasanya udah terkandung semua, tapi zat makronya tadi itu harus dapat semua. Jadi nggak bisa makannya banyak, tapi isinya cuma karbohidratnya aja. Makannya banyak, tapi cuma mau kentang doang, misalnya gitu ya. Jadi karbohidrat aja. Jadi harus ada protein hewani, protein nabati di situ, misalnya tahu, ada tempenya, ada kacang-kacangannya gitu. Terus protein juga ganti-ganti, jangan ayam, terus kan ada anak yang makanya ayam terus dok, yang lainnya nggak suka, ya sayang juga ya gitu. Kemudian harus ada ikannya, ada dagingnya, selama anak tidak menunjukkan gejala alergi, boleh kasih sekali-sekali seafood, misalnya seperti itu boleh. Jadi optimal, harus yang optimal ya dok. Jadi memang kita sebagai orang tua harus benar-benar kreatif juga untuk bisa mengkombinasikan menu makan anak. Apalagi anaknya yang picky eater nih, sukanya makan tahu-tahu saja, tempe-tempe saja atau sayuran tertentu saja. Jadi orang tua paling tidak harus memutar otak agar bisa menyajikan makanan yang variatif tapi juga lezat dan bisa diterima oleh anak. Oke, yang terakhir nih dok, orang tua harus bisa melihat dimensi tumbuh kembang anak. Apa saja sebenarnya dimensi tumbuh kembang anak? Sebenarnya kalau yang tadi disebutin ya, sebenarnya ada kesehatan, ada kognitif, motorik gitu, personal sosial ya, sosio-emosional. Jadi dimensi itu tidak cuma fisik, juga pikirkan psikisnya anak gitu ya. Kalau dia dia stres juga malas belajar biasanya gitu kan, malas mempelajari yang baru ya. Tapi kalau dari tumbuh kembang sendiri sebenarnya ada empat
4 macam yang kita Mhm. pantau. Yang paling mudah kelihatan adalah motorik kasar. Jadi Ya. motorik kasar itu yang kelihatan. Biasanya dia tengkurap, duduk, berdiri, berjalan, itu motorik kasar. Kemudian motorik halus yang kedua, jadi yang kecil-kecil ya, menulis, menggambar, melukis, seperti itu. Punya motorik halus. Kemudian personal sosial sosialnya adalah interaksi antara si anak dengan orang lain. Jadi nggak bisa dia pinter tapi sendiri ngurung di kamar, nggak boleh. Jadi dia harus ada interaksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat itu bahasa. Nah, bahasa ini penting banget karena begitu dia bisa komunikasi, maka perkembangannya mungkin akan lebih cepat gitu. Ya, mengerti lebih cepat, memahami. Baik, jadi setiap dimensinya memang harus diperhatikan. Kadang mungkin kita lihat, enggak kok anak saya baik-baik saja karena unggul di dimensi yang tertentu, tapi ternyata kita nggak perhatikan juga nih, ada kurang di dimensi yang lain. Jadi benar-benar harus seimbang ya dok ya. Baik, dokter terima kasih banyak. Nanti kita Semuanya kembali harus lagi. Yes. Oke. Nanti kita kembali lagi, kita akan bahas topik kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dokter kita, dan kita kali ini akan membahas topik besar kita yaitu tentang disfraksia. Oke, sebelumnya mungkin pemirsa di rumah punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, mungkin bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita kembali bersama dokter kita, Dok. Masih bersama kami di Bincang Sehati. Ya, oke. Baik, kali ini kita akan bahas tentang disfraksia, di mana adanya gangguan terhadap motorik anak. Kalau kita bicara tentang motorik, ini adalah kumpulan saraf sebenarnya kan yang memang memengaruhi atau bahkan memerintahkan seseorang untuk bisa melakukan berbagai aktivitas. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi dengan dokter, silakan dok. Oke, ya disfraksia ini sebenarnya sama prosesnya, kompleks, dan pada dasarnya sampai saat ini itu belum diketahui secara persis di mana kelainannya gitu ya. Jadi masih terus diteliti. Intinya adalah disfraksia itu sebenarnya dari dua kata. Dis itu artinya difficulty, jadi dia ada kesulitan, dan fraksia itu gerakan. Jadi ada gangguan dari pergerakan dan koordinasi dari anaknya. Memang lebih terlihat di kemampuan motorik ya. Jadi bukannya tidak bisa, tapi dia koordinasinya kurang baik seperti itu. Itu memang gangguannya ada di sinyal saraf dari otak ke otot-otot anaknya. Baik, jadi ada gangguan sinyal nih, bukannya tidak bisa digerakkan ototnya, bukan tidak bisa diperintahkan, tapi ada gangguan, mungkin ada yang tidak tepat nanti perintahnya. Nah dok, kalau kita bicara tentang sebuah kondisi, tantangan atau penyakit gitu ya, ini pasti kan ada penyebabnya. Kalau dari disfraksia sendiri, sebenarnya apa yang menyebabkan bisa terjadi pada seorang anak? Jadi disfraksia ini karena tadinya sebenarnya unknown ya, tidak diketahui penyebab pastinya itu apa. Tapi memang ada faktor-faktor risiko pada anak yang bisa menyebabkan timbul gangguan ini gitu. Kadang-kadang memang tidak bisa dideteksi cepat-cepat gitu. Kadang-kadang belum kelihatan kalau bayi gitu ya. Nah, salah satu di antaranya risiko yang bisa menyebabkan disfraksia pada anak ini adalah kelahiran prematur. Yang prematur ini pastinya seluruh fungsi tubuh belum berfungsi matang gitu ya. Jadi akan ada hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan disfraksia pada anak. Kemudian bayi dengan berat bayi rendah gitu, masalahnya ada di gizi yang kurang pada ibu. Kemudian bayinya tidak fungsi sarafnya tidak berfungsi dengan baik gitu ya, karena ini kan berpengaruh dari sinyal otak ke otot tadi gitu. Kemudian juga yang paling banyak kalau di luar negeri sebenarnya itu ibu hamil yang mengkonsumsi rokok, ya, nah itu alkohol gitu, itu sering terjadi disfraksia pada anak. Kemudian yang harus juga ditanya adalah faktor genetik. Jadi
pada anak yang kita sudah diagnosis disleksia, kita tanya apakah ada keluarga yang mengalami keluhan yang sama. Ya, jadi penyebab pasti banget letaknya di mana, saraf mana, sebenarnya sampai saat ini pun Belum bisa dipastikan ya, Dok? ya faktor-faktor risiko yang Mhm. menyebabkan anak timbul gejala disleksia. Sebenarnya sih dari sananya ya, bukan Mhm. dapatan. Baik, jadi memang belum bisa dipastikan nih penyebab utamanya apa. Tapi kalau faktor-faktor yang mungkin memengaruhi akhirnya terjadi gangguan tersebut ya tadi dari masa kehamilan, gizi yang kurang seimbang, atau ada kegiatan-kegiatan kebiasaan yang kurang baik seperti mengonsumsi alkohol ataupun rokok, ini pastinya akan memengaruhi. Genetik juga, bahkan juga memang kondisi kelahiran prematur di mana semua organ belum bisa bekerja secara optimal memungkinkan terjadinya dispraksia pada anak. Dok, kalau bicara tentang dispraksia yang sebenarnya dari lahir bisa jadi sudah ada potensinya. Dari usia berapa kita bisa melihat gejala-gejalanya? Kadang-kadang banyak nih orang tua yang tidak melihat, kayaknya anak saya baik-baik saja baru saat usianya sudah masuk usia sekolah, bahkan mungkin usianya usia-usia yang sudah aktif baru terlihat kok anak saya berbeda. Sebenarnya dari usia berapa kita bisa sudah lihat nih perkembangannya berbeda? Sebenarnya gangguan sarafnya ini mungkin sudah terjadi dari sejak lahir ya. Tapi kan kemampuan motorik anak itu juga berkembang sesuai usia gitu. Mhm. Nah, kalau untuk di usia-usia bayi, mungkin kita yang bisa kita optimalkan adalah memantau tumbuh kembang tadi gitu ya. Tumbuh kembangnya, karena biasanya bayi yang ada dispraksia itu akan delay motorik gitu. Jadi tengkoraknya terlambat, duduknya terlambat, itu salah satu gejalanya. Nanti berdiri berjalannya juga delay seperti itu. Nah, memang kebanyakan terlihat setelah anak-anak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, memakai pakaian sendiri, mengikat tali sepatu, misalnya gitu ya, makan dengan sendok. Nah, itu kalau kita pantau tumbuh kembangnya dengan seksama, mungkin akan terlihat di situ. Karena emang anak dengan dispraksia itu kadang-kadang megang sendok jatuh, makanannya udah masuk sendok jatuh. Ya, nulis nggak bisa bagus, maksudnya nulisnya itu bentuknya belum jelas, yang harusnya anak seusianya udah bisa seperti itu. Kalau bayi-bayi kadang-kadang pemantauan tumbuh kembang memang jadi kuncinya gitu, karena memang tidak terlalu terlihat kalau pada bayi. Terus kalau udah anak yang lebih besar, kita akan lihat misalnya dia sering terjatuh anaknya, sering terbentur, ya lagi seperti terlihat ceroboh gitu ya. Kemudian kadang-kadang anaknya canggung, terus kadang-kadang anaknya tidak bisa mengatur kekuatan suara gitu ya, harusnya pelan-pelan dia keras-keras gitu misalnya ya. Jadi ada kalau lebih besar lagi banyak sekali ya, kadang-kadang gurunya melaporkan, kalau usia sekolah gurunya melaporkan keterampilan anaknya kurang gitu ya. Terus anaknya kadang-kadang juga bisa disertai dengan hiperaktif segala macam. Ya, jadi memang dispraksia ini kompleks dan terjadinya itu terus menerus ya. Jadi gejalanya kan mungkin di awal-awal belum muncul, belum kelihatan. Tapi seiring berjalannya usia, kalau memang orang tua merasa ada yang kayaknya ada yang aneh deh anak saya gitu ya misalnya, kan kok aneh sih ini kalau jalan kok jeduk mulu gitu ya misalnya. Ini udah diajarin pegang sendok berapa kali kok masih jatuh aja gitu ya. Kita harus curiga-curiga ke sana. Kalau udah saya sekolah lebih gampang, anaknya susah konsentrasi, mempelajari hal barunya lebih sulit, seperti itu ya. Jadi perlu waktu yang panjang untuk memantaunya gitu. Baik, jadi bukan hanya terlambat mempelajari sesuatu, tapi juga memang kualitas dari gerakan yang dia pelajari ini juga berbeda ya dok ya. Tadi seperti memegang sendok saja sering jatuh, koordinasi gerakannya berbeda. Apakah ditandai juga ada gerakan-gerakan yang berulang atau gerakan-gerakan yang sepertinya ini tidak lazim? Kalau gerakan volunteer tuh sebenarnya lebih ke autism ya. Nah, memang beberapa anak autism ada dispraksianya gitu. Jadi emang itu tadi dia memerlukan tidak hanya dokter anak untuk mendiagnosis dispraksia. Tapi kalau dispraksia murni sebenarnya sih si anaknya sinyal otaknya benar gitu. Tapi karena dia ada gangguan koordinasi, jadi kadang-kadang ada gerakannya tuh jadi aneh gitu. Kadang-kadang makanya anaknya suka canggung sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau ngelihat anak yang
canggung, mau duduk salah, mau ini ya kita harus pahami dulu nih, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ada ke sana gitu. Apalagi dia susah berinteraksi, susah Iya. mempelajari yang baru, jadi nggak bisa di-judge dulu, wah ini anak IQ-nya misalnya rendah apa gimana, enggak. Mungkin dia hanya gangguan koordinasi gerakan aja. Dan Baik. sebenarnya angka kejadiannya lumayan ya, Mhm. 5-10% gitu kalau di sehari-hari kita ini. Cuman memang banyak nggak terlalu kelihatan ya. Oke. 5-10% Jadi memang cukup tinggi juga gitu ya angka-angka kejadiannya. Nah, oke, Iya. sebelum kita lanjut nih, Dok, ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, kita sapa terlebih dahulu ya. Baik, halo. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Atun di Jakarta. Ibu Atun di Jakarta. Silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Ini Dok, saya mau nanya, saya punya cucu laki-laki. Usianya 2 Ibu? tahun 2 setengah. tahun setengah. Iya, tapi ngomongnya kan cuma baru 2 kata, ibu sama mbah, itu aja. Ibu dengan mbah. Baik, jadi ada perkembangan bicara yang kurang ya. Dokter, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk lebih jelasnya, silakan Dok. Oke, anaknya berat badannya berapa? Usia 2 tahun ya Bu ya? 2 tahun Iya, 2 setengah. tahun setengah. Berat badannya berapa Ibu? Berat badannya lupa ya, saya nanya ke ibunya tadi. Ibunya udah jalan. Oke, Terus baik. apakah maksudnya apakah ibunya bekerja atau enggak, di rumah dia dengan siapa dia asuhnya, kemudian apakah ada gadget atau TV yang diberikan di rumah seperti itu. Baik, berarti ibu dari cucu Ibu Atun sendiri full time ya di rumah, tidak bekerja ya Ibu ya? Iya. Apakah sering nonton YouTube atau TV dari handphone ataupun dari televisi? Seringkah menonton video tersebut Ibu? Kalau nonton TV sih suka, cuman kalau HP jarang. Kalau TV dia senang film kartun-kartun. Oke. Sehari-hari diasuh oleh ibunya. Saya juga kadang itu bantu. Baik. Ngomong, untuk berjalannya waktu itu terlambat juga nggak ya? Baik. Kalau jalannya sih 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, 14 bulan berarti ya. Iya. Baik, dokter cukup Dok, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Ya, silahkan dokter dijawab. Oke, ini usia 2 tahun ya. 2 tahun setengah ya Dok ya? Ya, 2 tahun setengah ya malahan. Jadi sebenarnya usia ini itu, jadi tadi sebenarnya bukan 2 kata, karena 2 kata dalam perkembangan adalah 2 kata berurutan. Jadi 2 kata berurutan. Mama minum, ya, ayo mau pergi, makan begitu ya? Papa mana, seperti itu 2 kata. Kalau baru mbak dan mama itu baru 1 kata sebenarnya. Jadi hati-hati karena ini udah 2 tahun setengah, sementara 2 tahun setengah itu anak-anak sudah bisa, yang terbaik bisa sampai 4-6 kata. Jadi udah cerita, Mama hari ini kita pergi ke taman. Nah misalnya, Mama hari ini kita pergi ke taman, udah 5. Jadi delay pada anak. Yang pertama dievaluasi adalah stimulasi selama ini. Memang screen time itu kalau 18 bulan sampai 18 bulan normalnya harusnya nggak ketemu screen sama sekali. Handphone, TV, atau yang lain-lainnya. 18 bulan sampai 2 tahun ketemu screen untuk edukasi, itu pun hanya 30 menit dalam 24 jam. Jadi kalau misalnya anak-anak udah melebihi tumbuh kembangnya akan ada yang dipengaruhi. Ya, jadi kita kuncinya ada di orang tua dan keluarga yang mengasuh. 2 tahun setengah baru bisa 1 kata, itu delay. Jadi secepatnya bawa anak kontrol ke tumbuh kembang anak. Kemudian nanti akan dievaluasi apakah delaynya memang murni karena stimulasi yang kurang, ataukah memang anak memang ada gangguan perilaku, ya, ataukah anak memang IQ-nya kalau dites tuh nanti kelihatan nih anaknya mungkin memang retardasi gitu ya. IQ-nya mungkin tidak sama dengan anak normal. Jadi nanti intervensinya setelah itu tata laksananya akan berbeda-beda. Apakah anak yang
atau memang masalahnya dari IQ-nya atau pendengaran. Jangan lupa ya, pendengaran itu biasanya screening dulu. Kalau memang si anak juga ada keluhan, kalau dipanggil nggak boleh gitu ya. Nah itu nanti akan dievaluasi semua, tapi segeralah kontrol karena sudah delay. Nah ini sebenarnya speech delay ini aja dia banyak sekali sekarang ya, gitu ya, sampai kadang-kadang ada yang 5 tahun baru datang jadi sedih juga gitu ya, aduh gimana nih gitu ya, mau terapinya udah usianya udah segitu gitu, tapi ya mau apapun kita optimalkan si anak begitu kita tahu dia delay, optimalkan bagaimana caranya, fasilitas kesehatan kah, nanti dia akan speech terapi rutin kan, pokoknya kita optimalkan bicaranya sampai maksimal yang dia bisa. Baik, jadi untuk Ibu Atun memang perkembangannya sedikit delay, kalau bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau tumbuh kembang anak biar mendapatkan terapi secepatnya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang dispraksia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3244 atau DM ke Instagram kami di @ifamily. Oke, kembali bersama dokter kita. Dok, tadi memang akhirnya kita harus lebih dini lagi nih mendeteksi perkembangan anak. Dari fase ke fase, dari usia ke usia. Nah kalau memang akhirnya sudah terlihat sepertinya anak saya sudah delay, sepertinya ada nih keterlambatan dari setiap fasenya. Apa yang harus pertama kali orang tua lakukan pada anaknya? Delay itu juga bisa dilihat faktor apa yang delay ya. Jadi kan tadi ada 4, motorik kasarnya, motorik halus, kemudian bahasa sama personal sosial. Gitu ya. Nanti akan berbeda-beda intervensinya, setelahnya mau diapain nih anaknya gitu ya. Kalau motorik kasar kan itu tadi paling mudah lihatnya ya, jadi dia tengkurapnya tepat waktu enggak, duduknya, berdirinya, berjalan, melompat seperti itu ya. Jadi motorik kasar itu paling mudah terlihat. Nah kadang-kadang yang motorik halus enggak gitu ya, motorik halus itu karena harus dilatih lebih rinci, jadi anaknya diajak menulis, diajak menggambar, kemudian bermain puzzle, menyusun balok, itu semua motorik halus ya. Nah, kalau yang tadi pertama kita bilang ada SD, IDTK, itu ada semua di sana. Jadi kalau misalnya dia baru delay di satu segmen, itu di sana juga ada stimulasinya. Stimulasinya mau diapain anaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pervasif itu ada 2 atau lebih segmen yang memang delay. Jadi jalannya terlambat, ngomongnya juga tidak gitu ya. Kalau jalannya terlambat, motorik kasarnya terlambat, pasti motorik halusnya terlambat gitu kan. Bicaranya juga terlambat gitu. Kemudian apalagi personal sosialnya juga ada gangguan, jadi interaksi dengan orang gitu ya. Personal sosial itu lebih ke interaksi dia dengan orang lain. Nah, jadi kita deteksi kalau kita merasa anak ini kayaknya ada yang aneh gitu, memang paling enak ada kontrol ke pelayanan kesehatan yang ada dokter tumbuh kembang anaknya. Jadi nanti dokter tumbuh kembang anak juga akan ada tesnya, misalnya Denver test atau tes-tes yang lain gitu ya, untuk melihat si anaknya itu kebisaannya apakah sesuai usia atau terlambat seperti itu. Nanti kalau misalnya terlambat di segmen yang ini, maka terapinya yang ini. Kalau terapinya misalnya terlambatnya bicara, karena paling banyak bicara sebenarnya dari orang tuanya enggak, anaknya belum ngomong gitu ya. Nanti kita akan speech therapy. Kalau misalnya anaknya terlambat di berbagai segmen, kemudian kita curiga apakah anaknya ini gangguan perilaku kah, atau dia autis kah misalnya, atau ADHD ya, jadi hyperactive disorder atau ADHD itu, kita juga nanti intervensi terapinya juga berbeda. Mungkin dia perlu speech therapy disertai terapi okupasi dengan sensorik integrasi seperti itu. Nanti kita akan bekerja sama dengan bagian rehabilitasi mediknya. Jadi kalau curiga orang tuanya
kayaknya ada sesuatu yang terlambat pada si anak, kontrol aja. Oke. Jadi memang dengan kondisi yang cukup kompleks, akhirnya harus bersinergi dari beberapa bidang gitu ya, dari beberapa aspek begitu ya dok ya. Dok, kalau misalkan kita ambil salah satu contoh yang memang dokter mungkin pernah tangani, terapi apa sih yang diberikan kepada anak dengan dispraksia? Ya, terapi obat-obatan biasanya sebenarnya tidak ada dasarnya. Jadi tidak ada obat-obatan yang menyembuhkan gitu ya nanti bakalnya. Tapi memang dispraksia kadang-kadang tidak berdiri sendiri. Jadi dia ada gangguan tingkah laku, apakah dia tadi ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, ataukah dia barengan sama juga autism misalnya seperti itu. Nah, hiperaktifnya ini yang biasanya bisa diberikan dulu obat-obatan atau medikasi ya. Jadi si anak itu lebih tenang, lebih fokus gitu sehingga nanti pas memulai terapi dia akan tercapai tujuan terapinya gitu. Nah, pada dasarnya obat-obatan tidak ada pada dispraksia, tapi pengobatannya dengan terapi. Yang paling penting adalah terapi okupasi. Karena kan dia kalau gangguan koordinasi lebih ke motorik ya. Jadi latih adalah motoriknya gitu. Okupasi juga lebih melatih motorik halus gitu. Ya, jadi tapi dia juga bisa bersamaan dengan fisioterapi. Fisioterapi itu yaitu motorik kasar, misalnya gerak kaki, gerak tangan gitu ya. Nah, terus ada juga terapi perilaku kognitif. Jadi si anak itu dibangun pemikirannya untuk positif karena kadang-kadang ada input di masa depan si anaknya ini jadi minder gitu kan karena dia pengennya ini geraknya ini gitu ya. Jadi ada terapi untuk si anak biar bisa lebih berpikir positif, memahami kondisinya itu seperti ini dan bagaimana cara mengatasinya kalau dia ada masalah di kemudian hari seperti itu. Itu lebih ke terapi ya. Jadi memang terapi yang jadi kunci karena tidak ada obat-obatan yang akan bisa meringankan kondisi dispraksia ya. Tapi karena memang dispraksia tidak berdiri sendiri, ada hal-hal lain yang memang perlu diperbaiki juga, perlu sama-sama menjadi fokus. Dan terapi okupasi dan tadi fisioterapi ini jadi kombinasi yang baik juga untuk melatih motoriknya. Nah, dok, sebelum itu kita ada pertanyaan lewat DM Instagram dari pemirsa. Kita bacakan dulu ya dok ya. Dari @lisa. Pertanyaannya, anak saya usianya 2 tahun, tapi kayak maksudnya seperti ada keterlambatan belum mau berjalan. Padahal sebenarnya seperti sudah bisa berjalan tapi masih takut nih. Jadi orang tuanya melihat ada kemungkinan anaknya mau berjalan tapi masih takut. Apa ini termasuk dispraksia? Bagaimana solusinya? Silakan dok. Iya, kalau dispraksia kita ulang lagi adalah gangguan koordinasi gerakannya. Ya, betul. Jadi kalau dia belum bisa berjalan, belum mau gitu ya. Kalau udah 2 tahun, mulai hati-hati karena 15 sampai 18 bulan anaknya belum bisa jalan juga, hati-hati delay. Tapi berjalan pun perlu stimulasi ya. Kalau anaknya tipenya digendong mulu gitu ya, nggak ada kesempatannya mau jalan gitu, ya gimana mau jalan ya. Jadi distimulasi. Kalau misalnya itu seperti anaknya takut berarti dibikin berani seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalnya mau berjalan kadang-kadang ya anak jatuh bangun lagi tapi koordinasinya baik. Kalau koordinasi baik ya dia emang belajar jalan aja bukan gara-gara dispraksia gitu ya. Jadi sambil distimulasi. Memang kalau misalnya ada gerakan yang aneh, misalnya anak udah bisa jalan terus jatuh mulu gitu misalnya atau kita lihat juga kan 2 tahun udah bisa motorik halus ya, jadi latih gambar, latih coret-coret gitu ya, latih gambar lingkaran, gambar segitiga gitu. Kita lihat perkembangannya apakah sesuai dengan anak dengan usia itu atau enggak. Jadi kalau sekarang pertanyaannya hanya lebih ke belum bisa berjalan ya. Jadi kita latih sambil kita pantau apakah ada gerakan-gerakan ke arah dispraksia pada si anak, tapi juga jangan lupa memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplor jalannya gitu ya. Baik. Kalau misalnya pun ya cepet-cepet distimulasi ya.
Dok, apa sih stimulan yang tepat untuk anak agar mau berjalan? Kan kadang kita juga ada ya beberapa alat bantu gitu seperti apa moonwalk gitu ya, kita bantu, kita titah juga begitu. Apakah itu sudah tepat? Kadang-kadang kan katanya kalau salah nanti kakinya bentuknya nggak baik juga nih kalau salah stimulannya. Sebenarnya stimulan yang tepat untuk anak mau berjalan itu apa? Sebenarnya tuh tergantung usianya ya. Tergantung usia, kan kira-kira kan kalau usia mau berjalan tuh 1 tahunan ke atas ya. Ada anak-anak yang udah berjalan lebih dulu dari itu masih normal aja. Kemudian anak-anak itu berjalan itu nggak langsung ceplok mau melangkah, tidak, dia akan berdiri dulu. Ya, awalnya dia akan berdiri berpegangan dulu, dan itu udah dimulai sekitar umur 8 bulan tuh udah bisa berdiri berpegangan 9 bulan. Kemudian si anak kan merembet. Jadi ya alat yang dipakai adalah kursi-kursi aja jajarin gitu ya. Si anak suruh merembet gitu ya, dinding apa gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu alat khusus, asal kita pantang terus. Kemudian merembet. Setelah dia merembet, dia akan berdiri sendiri. Jadi dia akan berdiri, udah nggak pegangan lagi nih, tapi berdiri, belum melangkah gitu ya. Nah nanti pas di usia dia kira-kira 1 tahun ke atas, dia mau melangkah dan memulai berjalan, itu mungkin perlu boleh yang dorongan itu gitu ya. Terus kadang-kadang ada yang salah adalah baby walker ya. Baby walker kadang-kadang ibunya kiranya bakalan cepat jalan tuh, karena kan si anak posisinya jadi duduk dan berdiri jalan-jalan ke sana sini ya. Padahal sebenarnya itu adalah pendapat yang salah gitu. Jadi baby walker kadang-kadang kalau ukuran baby walkernya nggak sesuai sama anak, si anak jadi jinjit. Jadi jinjit ke sini, jinjit. Kemudian baby walker itu akan mengurangi stimulasi merangkak. Sayang banget. Sayang sekali ya, terlewati ya dok ya. Kan dia kalau ibu-ibu kadang-kadang taruh baby walker yang penting udah bisa duduk gitu misalnya ya. Padahal dia duduk mau merangkak dulu, dia mau merembet dulu tuh di lantai gitu ya. Nah, fase merangkak itu adalah fase terpenting untuk perkembangan otak kanan kiri, karena kan dia pasti begini ya. Kanan kiri, dia mau naik tangga misalnya gitu ya, baru dia berdiri berpegangan apa segala macam. Nah jadi kalau sendiri sebenarnya tidak menyarankan baby walker untuk, dan juga tidak jadi membuat anak cepat berjalan. Jadi kalau yang dorong masih boleh ya, tapi dorongan tuh kayaknya ya jangan yang cerut gitu, nanti jatuh gitu, nanti baru mau melangkah jatuh gitu kan ya. Betul. Baik, jadi memang stimulannya harus dipilih yang tepat juga, jangan sampai justru malah salah ya dok ya. Tadi bukannya dia belajar dulu melewati fase untuk merangkak, malah ini terhenti atau bahkan terlewat begitu. Bahkan juga kalau dengan alat seperti baby walker sendiri ada yang tidak pas ukurannya, bisa jadinya menjijit atau bahkan karena terlalu besar badannya jadinya tetap duduk karena tidak cukup tinggi juga. Baik dok, nanti kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini masih bersama dokter kita akan memberi tips dan juga mungkin rangkuman dari apa yang kita sudah bahas hari ini ya dok ya. Baik dokter, kalau kita bicara tentang disprasia ini kan memang sudah bisa harusnya dicegah dari masa kehamilan. Berarti memang selama masa kehamilan seharusnya ibu hamil memang menjaga nutrisinya, menjaga apa yang dia lakukan kegiatannya memang harus dengan pola hidup yang sehat ya dok ya? Ya betul, jadi kalau kita yang paling sering dengar itu adalah nutrisi 1000 hari pertama kehidupan ya. Itu kan ya, karena sekarang stunting juga lagi banyak dibahas di mana-mana. 1000 hari pertama kehidupan itu kan termasuk kehamilannya gitu ya. Jadi sampai kira-kira 2 tahun pertama. Nah, ibu hamil juga nutrisinya sangat-sangat penting gitu, karena nutrisi pada ibu hamil yang didapatkan oleh bayi itu juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang bayi setelah lahir gitu. Bahkan ada zat-zat didapatkan ya banyaknya pas saat di dalam perut ibu seperti zat gizi. Jadi gizi ibu hamil ini juga sangat penting untuk tumbuh kembang. Baik, jadi nutrisinya harus difikirkan benar-benar, apalagi 1000 hari masa kehamilan ini juga harus benar-benar diperhatikan benar nih bahwa
makanan yang diasup itu baik, apa pola hidupnya, lifestyle-nya juga baik, jangan sampai kurang istirahat, jangan sampai juga mengonsumsi makanan-makanan yang tidak baik untuk perkembangannya ya. Baik, setelah itu Dok, deteksi dini dari orang tua yang cermat juga penting untuk paling tidak mengenal lebih awal agar tidak ada kondisi yang lebih buruk. Benar tidak Dok? Ya, betul ya. Jadi orang tua itu kalau zaman tuh bilangnya harus smart lah ya. Jadi harus cepat ngeh gitu. Jangan cuek-cuek aja ya. Sama saja orang tua yang di ibu rumah tangga atau orang tua yang bekerja gitu ya. Kalau misalnya memang orang tua bekerja, maka harus selalu ada quality time terhadap tumbuh kembang anak. Jadi bekerja ya bekerja, tapi kemudian dia harus jadwalkan quality time untuk tumbuh kembang anak, membacakan buku ya, sebelum tidur, interaksi, bikin rumah-rumahan dari balok bersama-sama seperti itu. Pokoknya interaksi itu harus ada, mau sesuatu pun kita gitu ya. Nah, deteksi dini itu juga penting dipelajari oleh orang tua karena orang pertama di rumah yang akan mengetahui bahwa ada sesuatu pada si anak. Ya, kemudian pemerintah pun sudah ada programnya gitu yang bisa didapatkan di pelayanan kesehatan terdekat seperti posyandu, PAUD yang terdekat, kemudian puskesmas ya, itu bisa didapatkan. Baik. Jadi orang tua harus cerdas dan juga cermat. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan Dok. Selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, ini dia yang sudah kami berikan informasi tentang dispraksia. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan juga wawasan untuk Anda. Bisa juga dilihat, bisa berguna untuk keluarga Anda. Dan saksikan terus Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi. Dan semua, jika memang punya saran ataupun kritik, kami membuka sangat dengan lebar gitu ya sarannya. Langsung saja layangkan ke akun sosial media kami. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.